Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, yang telah bermurah hati kepada channel dakwah ini, dan dengan demikian channel ini tetap eksis, tetap tangguh, tetap berjaya, bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya di mancanegara maupun di dalam negeri. Teriring tentunya dengan sebuah harapan, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih. Ya. Semoga selalu always dan always selalu, untuk tidak pernah never, ya, menjadi yang tangguh, ya, sebagai pasukan anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link kajian dari channel dakwah ini, ya, tapi linknya jangan diunduh terus di edit terus di reupload, jangan. Berikutnya atas kebaikan doa-doa kalian semuanya aku ucapkan terima kasih, ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, kita sekarang masuk ke seri yang ketiga tamat. Seri yang ketiga tamat. Ya, ini 3 tamat. Nih, ambil kasih air dikit ini biar enak untuk anu. Dari 2 rangkaian yang sudah kita lalui tentang tajuk dekonstruksi total terjemahan Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua 102, ya. Memang ini menjadi lebih sulit untuk dipahami apabila kita tidak punya pengetahuan tentang sejarah bangsa Israel, ya, bahwa mereka itu pernah mengalami pembuangan di tanah Babel yang kita menyebutnya dengan Babilonia, ya. Babilonia itu, sepengetahuanku, kalau salah tolong diluruskan, itu Irak dan sisi agak mengarah ke utara, ya. Jadi di sanalah Babilonia itu, ya. Kalau teman-teman Kristen kita atau kita baca Alkitab disebutnya Babel, gitu ya. Itu termasuk sebuah kawasan yang cukup terkenal pada eranya, ya, di mana itu juga tidak bisa dipandang sebagai sebelah mata. Oke, dekonstruksi total terjemahan Quran surat Al-Baqarah surat 2 102 edisi 3 tamat. Sebelum ke sana aku bacakan dahulu, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan dahulu komen yang masuk dari peor-peor terkasihku. Ya. Pertama, siapa ini? Pertama, Bapak dosen kita semoga sehat selalu, yaitu Silly Arlison Ginting MTH. Kalau setiap orang bisa membuat tafsiran sendiri-sendiri, hidup beragama itu akan menjadi indah. Salam sehat selalu. Oke, I am agree. Saya sangat setuju sekali. Dan itu sebagai apresiasiku telah aku berikan tanggapannya di
mampir ngombe pagi tadi ya. Mampir ngombe tadi pagi itu tajuknya apa leh? Belajarlah bila engkau atau belajarlah bila engkau bisa menerjemahkan kitab suci gitu ya. Coba pasnya seperti apa aku juga lupa juga karena sudah banyak yang harus diingat ya. Jadi prinsipnya aku setuju, aku agree ya dengan yang disampaikan oleh Bapak dosen kita ya. Kalau setiap orang bisa membuat tafsiran-tafsiran sendiri, hidup beragama itu akan menjadi indah gitu. Ya. Cuman kan untuk bisa menafsirkan itu perlu ada tahapan yang harus dilalui yaitu belajar. Maka mampir ngombe pagi tadi sebagai penghormatanku atas komen dari Bapak dosen kita, aku bikinkan sebuah video ya. Yang aku kasih tajuk mampir ngombenya adalah belajarlah supaya kau bisa menafsirkan kitab suci. Dan di situ menunjukkan perlunya edukasi gitu. Oke, terima kasih Sili Alison Ginting ya. Aku sudah jawab di sana. Dilihat aja di videonya di tadi pagi ya di mampir ngombe. Berikutnya kita dari Tanah Karo terbang ke Palu yaitu Soleha kita Gispati. Hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Salam Isra dari Palu. Oke. Terima kasih, salam Isra juga untukmu dan untuk semua saudara kita yang ada di Palu. Kemudian sesepuh kita yang masih tetap eksis hadir ya, tertib dalam ruang-ruang diskusi kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ikhwan Tamim yang punya Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong tuwek sing Tegal Tangerang ikut ngaji. Sanga jadi siji. Semoga ilmah yang aku dapat dari JM jadi amal jariah buat Tuan Guru JM. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk seluruh keluarga yang di Tangerang. Untuk Bapak Ikhwan Tamim ya, matur nuwun nuwun. Berikutnya dari Tangerang kita terbang ke Ambon. Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, Ambon izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin amin ya robbal alamin ya. Terima kasih atas doanya. Kemudian ada Kurnia Nur Huzaifa. Tapi kok tidak ada borunya ya? Bagus sekali ini namanya Kurnia Nur Huzaifa. Tidak punya boru ya. Assalamualaikum tulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang itu dalam bahasa Batak artinya paman ya. Salam sehat selalu agar dapat mengisi kajian yang dapat mencerahkan. Oke, terima kasih doanya. Semoga juga semua keluarga yang ada di sana sehat selalu. Mungkin lain kali Soleha kita Kurnia Nur Huzaifa bisa mensertakan asalnya di mana. Terima kasih. Berikutnya yang punya Brebes Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji. Salam ubaru dalam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Dimas itu Dimas ya. Alhamdulillah Makassar hadir nyimak salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu dan semua keluarga yang ada di Makassar. Berikutnya dari sesepuh kita yang punya Pamekasan Madura bagian tengah. Kang Mas Abdul Qadir DJ. Salamun alaikum. Alhamdulillah. The original text ya mampu menyatukan berbagai perbedaan pola pandang, pola pikir ya. Kelumpuhan mental akal yang menguasai diri totalitas disebut dengan tersihir ya. Akal telah lumpuh, penglihatan menjadi kabur dan berperilaku sebagaimana SSO gitu katanya ya. Yang buta realitas di depan pelupuk matanya. Mengapa manusia bertingkah laku seolah mati itu tiada? Adalah sihir yang telah menutupnya akibat tidak berpikir atau tidak merenung ya. Orang yang tidak dapat membebaskan dirinya dari sihir dengan cara berpikir yang mengakibatkan mereka berada dalam kelalaian ya, akan melihat hak dengan mata kepalanya mereka
mati. Quran surat 50 ayatnya yang 22. Oke. Penglihatan menjadi kabur akibat tak mau berpikir, tetapi menjadi tajam setelah dibangkitkan dari kubur dan ketika mempertanggungjawabkan segala amalnya. Dengan demikian mampu membebaskan diri belenggu sihir sehingga akan memahami tujuan dan makna dari segala peristiwa dan kebijakan yang Allah cipta tiap saat. Ada yang bisa memahami apa yang disampaikan oleh sesepuh kita Kang Mas Abdul Qadir? Dari sini bisa kita simpulkan, kita pahami bahwa sihir itu bukan seperti yang kita kenal biasanya. Ya, sihir itu adalah cara pandang. Keliru cara pandang kita maka lumpuhlah kita, begitu ya. Memang bahasa-bahasa beliau ini pilihannya selalu canggih banget ya. Kalau tidak biasa ngikuti tulisannya agak ribet juga. Berikutnya dari Pamekasan kita terbang ke Borneo lagi, tepatnya ke Bontang. Kang Mas Jian Reksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Bontang selalu hadir. Abaikan saja jika pertanyaan saya yang tidak penting. Apakah kata harut marut ada hubungannya dengan carut marut? Terima kasih sebelumnya. Salam Isra selalu di hati. Carut marut, harut marut. Cocokologinya bagus-bagus ya. Terima kasih, salam untuk semua keluarga yang ada di Bontang. Kemudian dari Bontang Kalimantan Timur ya, kita bergeser ke Kalimantan Tengah. Kang Mas Hermes Edison ya, Kalteng ikut nyimak Gus. Oke, terima kasih dan salam 3 jempol. Salam untuk keluarga di Kalteng. Berikutnya masuk lagi kita ke Kalimantan Timur, penghubung Borneo. Assalamualaikum Samarinda nyimak, jazakumullah khair Gus, salam Isra. Oke, waalaikumsalam, salam Isra juga untukmu, salam untuk semua keluarga di Samarinda. Junior kita Rizal Wahyu yang punya Rembang selalu hadir Gus, matur nembah nuwun ya. Salam untuk keluarga di Rembang. Berikutnya Wahyu 72 yang punya Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak Gus, salam Isra. Oke, matur nuwun, Islam rasional. Soleha kita dari Surabaya, Aisyah hadir nyimak Gus Beti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Dimas Hanse hadir nyimak Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Surya 77. Wah, ini seperti dari mana ini? Hadir nyimak saudaraku. Oke, terima kasih Kang Mas Surya, ada di mana tolong disebutkan ya. Kemudian Kang Sahran Gifari ada tayangan malam juga. Tayangan tengah malam. Terima kasih, salam untuk keluarga ya. Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar, lanjut nyimak setelah menyimak video sebelumnya ya. Tetap dari Kerinci Jambi. Oke. SNP Tuban Channel, Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. El Diablo hadir Gus. DC Mbah Gono. Oke, terima kasih. Didik nyimak, Kang Didik terima kasih. Papa Gondrong, wah. Ini senior kita lagi ngamar, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Info yang masuk ada gangguan di asam lambung. Papa Gondrong, kaum Gondrong hadir walau tangan terpasang infus. Ya, semoga Gusti Allah memberikan kesembuhan ya. Ini ngamarnya di Balikpapan, tapi aslinya Papa Gondrong ini di Malang ya, dekat daerahnya Gedang Godok sana ya, daerah sana. Tapi kerjanya ini bagian juragan minyak, pengeboran minyak, jadi sering pulang juga kalau libur ke Malang ya. Ini lagi kena asam lambung ya di rumah sakit Balikpapan, dan kita doakan semoga cepat sembuh dan infusnya segera tercabut. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk saudara kita Kang Mas Papa Gondrong. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian Hermana Natawijaya, Kang Hermana hadir ke atur nuhun. Iqbal Anaki atur nuhun. Terima kasih Kang Iqbal Anaki ikut ngaji Gus. Oke, monggo silakan. Ini dari mana ya asalnya, nggak disebutkan. Kemudian Septian Kuswanda ya, Kang Septian hadir. Emang bila malaikat keduanya juga tidak logis. Ya jelas tidak logis lah. Ya itu yang bikin kita heran. Tidak logisan itu selalu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga terjemahannya ya begitu-gitu aja ya. Berikutnya siapa ini ya? Sebentar.
La asula-sula. Ini apa nih? Ada teks asli Isra hanya ditambah al menjadi alimun Islam. Rasional, berubah makna. Kalau tidak ada teks aslinya, Quran akan bernasib buruk seperti kitab terdahulu oleh ahli kitab. Ya, itulah kelebihannya ya. Karena Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya, dan alhamdulillah sampai sekarang original teksnya masih ada. Maka bila ada perbedaan di antara kita, ya kembalikan saja ke original teksnya begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke tajuk penutup kita dari 3 seri kajian. Sebelumnya aku kasih bekal dulu ya. Yang namanya terjemahan, yang namanya tafsir itu tidak sakral. Mau yang nafsir siapa, mau yang menerjemahkan siapa, kapan ditafsirkan, kapan diterjemahkan, di mana diterjemahkan, di mana ditafsirkan, itu tidak menjadikan tafsir dan terjemahan itu sesuatu yang sakral, tidak boleh diutak-atik. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir akademis itu baik tafsir, kalau saudara Kristen kita nanti itu tersebutlah sebuah nama hermeneutik ya, yang diambil dari namanya Pak Hermes gitu ya, yang mengklaim sebagai orang yang paling tahu tentang pesan-pesan Tuhan gitu ya. Kemudian menjadi, kalau kita sekolah di Alkitab itu ada mata kuliah hermeneutik gitu ya. Itu tidak sakral ya, tidak sakral. Jadi jangan kamu kira terjemahan itu menjadi sakral, nggak boleh. Yang sakral itu original teksnya. Ya. Soal terjemahan, makanya kalau kita lihat Al-Quran ada beberapa terjemahan, tidak ada masalah. Ada beberapa tafsir aja, ada mulai tafsirnya Al-Azhar, almarhum Buya Hamka, semoga Allah merahmatinya. Yang kekinian, yang enak untuk dibaca karena bahasanya sudah lumayan kita kenal. Kalau Al-Azhar tuh aku sendiri meskipun pernah hidup di tanah Melayu, agak sulit karena dialek Melayunya sangat kental di Al-Azhar itu ya. Agak sulit. Aku lebih gampang membaca itu tafsirnya Al-Misbah ya. Profesor doktor ulama kita siapa itu? Quraisy Shihab. Nah, itu mudah, gampang dimengerti. Terlepas aku setuju atau tidak, tapi aku mudah tahu maksudnya begini gitu ya. Tentunya aku nggak semua setuju dong kalau tafsirannya. Kalau yang lama-lama itu seperti kemarin itu jalan lain itu, terus ada banyak tafsiran. Itu tidak sakral. Itu boleh salah, boleh benar. Kamu boleh setuju, boleh tidak sakral. Begitu juga terjemahan. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab saudara Kristen kita, itu kan ada edisi revisi terjemahan-terjemahan khususnya dalam bahasa Inggris itu kan variannya banyak. Itu tidak masalah. Karena itu terjemahan gitu loh. Terjemahan, tafsir itu upaya kita untuk mencoba semaksimal mungkin mengetahui apa pesan dari teks itu gitu loh. Nah itu upaya manusia, maka dia tidak menjadi absolut. Kalau kamu memposisikan terjemahan, memposisikan tafsir menjadi absolut, ya salah. Berarti kamu sudah mengangkatnya menjadi sederajat dengan Al-Quran loh. Tidak boleh begitu ya. Yang tidak bisa diutak-atik itu original teksnya ya. Nah sekarang aku akan memberitahukan kepada kalian terjemahan yang sudah aku dekonstruksi. Seperti kemarin aku bilang, ini bagian dari sekian ayat-ayat Al-Quran yang termasuk sulit untuk aku terjemahkan ulang. Karena dia berupa cerita, itu agak sulit itu ya. Pertama domir-domirnya, domir itu kata gantinya itu larinya kemana ya. Yang kedua dia cerita membidik apa yang terjadi di era pembuangan bangsa Israel di tanah Babel ya. Berikutnya ada istilahan-istilahan yang itu tidak bisa diterjemahkan secara sembarangan. Kalau diceritakan sembarangan ya akhirnya itu tadi. Sihir menceraikan istri. Sampai sekarang kita tidak pernah lihat ada orang
bercerai karena disihir, entah itu istrinya, entah itu suaminya, gitu ya. Oke. Tapi apapun adanya, aku berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan sebagai alternatif terjemahan yang aku hadirkan untuk kalian semua. Namun demikian, ini nggak sempurna ini, ya, nggak sempurna, karena aku juga kesulitan menerjemahkan. Jadi gini, setelah aku baca itu nggak bisa diterjemahkan per kata, ini tambah bubar. Jadi kita harus tahu dulu roadmap ceritanya ketika bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Ya, jadi nggak bisa diterjemahkan per teks ayat by ayat tambah bubar. Ya seperti itu nanti jadinya, suami istri bercerai kan jadi kacau apa hubungannya gitu ya. Oke, maka dari itu, dan aku sudah pesankan, kalau nanti kalian menemui terjemahan yang aku suguhkan itu, kalian tidak puas, tidak apa-apa, silahkan dibenarkan. Oh ini yang ini kurang benar nih, benarkan, tidak apa-apa. Ya, tidak ada sakral-sakralan, tidak ada. Ya, dan aku sudah mengatakan memang ini agak berat juga ya, sulit menerjemahkannya. Ya, oke. Aku bacakan dulu sebagai pembanding yang diterjemahkan Depak ya. Gini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir dalam kurung. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir dalam kurung, hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir ya. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat. Ya, di sini disebut malaikat. Di negeri Babilonia ya, yaitu Harut dan Marut. Jadi menurut terjemahan Depak, malaikatnya itu bernama Harut dan Marut ya. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu dalam kurung kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Coba maunya ini gimana terjemahnya, kan sulit itu. Ya. Babil ada 2 orang malaikat Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan, sebab itu janganlah kamu kafir. Hanya cobaan gimana maksudnya? Ya, oke, selanjutnya. Maka mereka mempelajari dari 2 malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat. Nah ini masalahnya, menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Sampai zaman Kiwari nggak ada ceritanya. Coba kamu pergi ke KUA sana. Di sana kan daftar perceraian kan di sana. Perceraian kan di sana. Coba ada nggak yang bercerai karena sihir? Ya, kan kacau terjemahannya. Ya. Berikutnya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Oke, tidak masalah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat, ya. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Oke, ya. Berikutnya, bahwa barang siapa yang menukarnya, ya, kitab Allah dengan sihir, itu tiada baginya keuntungan di akhirat. Nah, ini bermasalah juga ini. Jadi masalahnya ditarik ke akhirat. Jadi kalau ditarik ke akhirat, makanya sekarang banyak maling, banyak koruptor, karena dia pikir, oh nanti kamu dihukum Allah kan di akhirat, gitu. Sama terjemahan ini, ya. Mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, maksudnya kitab Allah, dengan sihir, itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Jadi tidak untungnya itu nanti setelah dunia ini selesai, di akhirat. Ya terjemahannya begini. Jadi makanya orang-orang banyak bajingan-bajingan nggak takut korupsi karena nanti itu di akhirat.
Ya. Oke, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Nah, adanya begitu. Sudah berapa lama? Kamu bacakan aja biar cepat ya, karena sudah mau masuk adzan ya. Terjemahan yang aku tawarkan seperti ini ya. Kamu nanti setuju tidak setuju tidak ada masalah ya. Nanti kalau spasi ini bilang ya. Ini spasi ini bilang. Semoga cukup ini tempatnya karena panjang. Oke, ayo mulai. Dan mereka mengikuti apa yang lihat kan diwartakan. Tatlu aku ganti diwartakan. Karena memang kok diterjemahkan secara tekstual dia membaca ya. Tapi kalau lihat konteks permasalahannya itu lebih tepat diwartakan. Oke? Oleh pengacau. Nah, ini pengacau ya. Jadi setan-setan tuh pengacau ya. Pada masa kerajaan Sulaiman. Lanjut. Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman itu tidak kafir. Lanjut. Tetapi ya pengacau itulah yang kafir. Oke? Mereka mengajarkan pandangan sesat. Nah, ini dia pandangan sesat, bukan sihir ya. Tapi sebetulnya kalau kamu tahu duduk permasalahannya dia ditulis sihir ya nggak apa-apa. Ini aku jadikan pandangan sesat. Dia merubah pandangan kehidupan kita, sihir itu ya. Dari yang hidup dalam hukum Allah menyimpang dari hukum Allah ya. Oke, pandangan sesat terus kepada manusia. Sudah? Aduh nggak cukup sepertinya ya, Le. Terus cukup. Terus dan apa yang diturunkan kepada lihat malak, bukan malaikat, penguasa. Malik Yaumiddin di Al-Fatihah yang menguasai hari pembalasan. Malak dan Malik itu satu jadar, satu ukur kata, satu akar kata. Apa dia? Penguasa. Dan apa yang diturunkan kepada penguasa? Kepada dua. Nah ini bukan dua malaikat, ya. Dua penguasa di negeri Babilonia. Oke? Yaitu Harut dan Marut. Titik tadinya. Padahal keduanya ya, aku nggak cukup ya, aku jelaskan aja. Nyanya ini domirnya kembali ke Harut dan Marut ya. Harusnya ini cuma jelas aku kasih kurung, tapi nggak cukup nanti. Terus mengajarkan sesuatu kepada seseorang
apa? Sebelum mengatakan sesungguhnya kami ini paling tepat diuji gitu lah ya, diuji. Titik. Sebab itu janganlah kafir. Itu loh ya. Terus? Maka mereka dalam kurung pengacau-pengacau. Loh, nggak cukup ketok itu. Bisa kebaca ke sini? Bisa sedikit. Tak pindah ke sini aja. Ya. Jadi fitnah itu berupa ujian, ya. Fitnah itu berupa ujian. Gini ya. Oke. Maka mereka dalam kurung pengacau-pengacau. Mereka pengacau-pengacau itu udah langsung mempelajari keduanya. Mempelajari keduanya. Dalam kurung harut-marut. Jadi harut-marut itu dipelajari oleh mereka ini, ya. Aku nggak usah tulis ya harut-marutnya. Oke, terus? Untuk sedapat mungkin. Untuk sedapat mungkin bisa memisahkan keduanya. Bisa memisahkan keduanya. Dalam kurung Harut-marut. Sudah aku jelaskan kemarin ya, bukan memisahkan suami dan istri. Istilahan di situ istilahan teman akrab. Jadi harut-marut ini sama pengacau-pengacau itu mau dipisahkan. Mana tadi tutupnya ini? Ya, harut-marut itu mau dipisahkan. Bukan suami istri mau dipisahkan, enggak. Oke, lanjut. Ya. Mereka dalam kurung pengacau-pengacau. Mereka pengacau-pengacau itu tidak akan dapat mencelakakan seorang pun wahidan, seorang pun tidak. Maksudnya seorang pun jadi apa ya? Harutnya tidak celaka, marutnya juga tidak celaka. Jadi maka mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang pun. Di situ wahidan ingatku ya, original teksnya. Oke, terus seorang pun dengan pandangan sesat ya. Pandangan sesat, sihir, pandangan sesat. Oke, terus kecuali dengan izin Allah. Oke, titik. Titik, terus Berarti terakhir ini ya? Ayo terus. Mereka ya? Iya, terus? Itu mempelajari sesuatu pandangan sesat ya. Mereka itu pengacau-pengacau itu mempelajari sesuatu yaitu pandangan sesat ya. Terus yang mencelakakan dan tidak, jadi mudorot dia, mudorot tidak memberi manfaat, tidak memberi pandangan-pandangan itu maksudnya ya, tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya. Terakhir, terus nampak di sini? Nampak, oke. Atau Bapak pindah ke sini ya? Oke. Ya, ini kalau nggak ngikutin lari nantinya
aku lari ke sini ya. Bentar, ini tak gini kan. agak panjang. Nah, ke sini ya. Oke. Ayo. Dan sungguh Sebentar. Ini harus eksekusi. Karena ini penting juga ini di ujungnya nih. Ayo coba dari sini. Apa? dan sungguh mereka Dan sungguh sungguh mereka mereka sudah tahu sudah tahu barang siapa barang siapa membeli dalam kurung pandangan sesat membeli pandangan sesat itu ya. Maksudnya dan mereka itu sudah tahu kalau membeli pandangan sesat itu gitu terus itu niscaya membeli pandangan sesat itu niscaya. akhirnya Nah, lihat ini. Niscaya akhirnya tidak akan mendapat keuntungan tidak akan mendapat keuntungan. Terus titik spasi. enggak gini titik di sini dan sungguh gitu. Dan sungguh ya. Nah, nggak cukup ini. Aku jelaskan di sini ya. Kalau terjemahan Depak ya, akhir ini dia akhirat. Diterjemahkan. Jadi gini kalau Depak gini ya, kita ini yang aku jelaskan tadi. Semua dibawa ke akhirat. Oh, ada apa-apa akhirat, akhirat. Jadi orang di dunia nggak takut. Mau nyolong, mau maling, mau menipu, mau bajingan nggak takut. Karena apa? Nanti juga masih di akhirat. Yang penting urusan sekarang beres. Jarang jadi gitu. Karena apa ya? Karena terjemahannya salah. Ya. 102. Kalau 102 kan kalau Depak kan begini. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, ya, menukarnya itu maksudnya menukar pandangan sesat itu dengan menukarnya ajaran yang bagus itu dengan sihir, dengan pandangan sesat itu. Begini dia, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Nah, jadi akhirat itu waktunya digeser nanti. Setelah di dunia, itu yang bikin orang tidak takut. Kalau aku enggak. Dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli pandangan sesat itu niscaya akhirnya tidak akan mendapat keuntungan. Beda kan? Akhirnya sama di akhirat kalau dia. Beda ya. Oke, lanjut. Dan sungguh Wah, ini terpaksa harus ada aku hapus ya. Nggak apa-apa ya, tajuknya aku hapus. bawah ini udah cukup ini. Sini. Iya. Jadi dia dari sini lari ke sini. Ya wis. Jadi ini ya teman-teman ya, dari sini nih. Dari sini kita ke sini, sekarang ke sini. Ya. Ayo. Dan sungguh Dan sungguh mereka sudah mereka sangatlah buruk sudah ini. dan sungguh tetap Sebentar. Jadi nggak bisa nganu lagi aku, nggak bisa sholat jamaah isya lagi. Karena kalau mau aku tinggal juga nanggung tinggal dikit. Nanti sholat sendiri aja. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka
yang menjual dirinya dirinya dengan dengan pandangan sesat pandangan sesat sekiranya mereka mengetahui. sekiranya mereka mengetahui. Ya, kan? Jadi awalnya dari sini. Terus ini nomor 1, nomor 2 ke sini. Nomor 3 di sini. Ini nomor 4 ya. Urutannya begini. Ke sini ya. Ke sini ya. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya. Jadi kita kalau menjual diri kita ya dengan pandangan sesat sekiranya mereka mengetahui. Kita sudah belajar kemarin tentang sami'na ya. Sami'na itu artinya mendengar, artinya tahu. Setelah mendengar dia tahu, baru nanti dia menentukan sikap. Asoina atau atokna. Gitu ya. Jadi jadi akan terbelah nanti. Itulah kalau orang yang kafir aja dibangun atas pengetahuan, dia tahu dulu, dia sami'na dulu. Baru nanti kalau dia terima berarti dia atokna, kalau dia tolak berarti asoina gitu ya. Dan itu merupakan suatu keburukan dan jadi ini ya, dan mereka dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa membeli pandangan sesat itu niscaya akhirnya tidak akan mendapat keuntungan gitu loh. Bukan nanti di akhirat tidak beruntung ya, tapi akhirnya tidak mendapatkan keuntungan gitu loh ya. Oke, sampai di sini dulu. Dan aku sudah katakan tadi, sementara ini yang mampu aku tawarkan ya. Dan terjemahan itu tidak sakral. Bagi yang setuju monggo, yang tidak setuju enggak apa-apa, silahkan. Atau ini mau dekonstruksi ulang juga enggak ada masalah ya. Setidak-tidaknya kita sudah tidak lagi berpikir tentang malaikat ya. Enggak ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Kita sudah tahu tidak malaikat, tidak ada rumah tangga suami istri yang bercerai karena sihir ya. Semua sudah kita selesaikan. Tapi walaupun demikian ini belum sempurna. Belum sempurna ya. Silahkan kalau kalian mau disempurnakan lagi monggo. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita semua selalu dalam ridha Gusti Allah yang Maha Agung ya. Sehat selalu dan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.